Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah aplikasi yang berjudul aplikasi inventory berbasis Python dan MySQL. Sebelumnya aplikasi ini disusun oleh saya Lestari Napitupulu dengan NIM 4112 41163 dan juga teman saya. Revani Kusmawati dengan NIM 4112411180. Presentasi ini akan membahas latar belakang, perancangan sistem, penjelasan program, serta hasil dari aplikasi yang telah kami buat. Langsung saja kita masuk ke slide pertama. Slide pertama merupakan judul dari proyek kami, yaitu inventory. Aplikasi ini dibuat untuk membantu proses pengelolaan persediaan barang secara lebih terstruktur dan juga terkomputerisasi dengan menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek. Lalu selanjutnya ada latar belakang. Pengelolaan persediaan barang memiliki peran penting dalam kegiatan operasional. Namun, jika masih dilakukan secara manual, sering terjadi kesalahan pencatatan, sulit mengetahui stok secara akurat, serta keterlambatan dalam pembuatan laporan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, penggunaan aplikasi berbasis komputer menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Aplikasi inventory mampu mengelola data barang, transaksi barang masuk dan keluar, serta menyediakan laporan stok secara lebih tepat dan terstruktur. Dengan adanya sistem login dan pembagian hak akses antara admin dan staf, keamanan data dapat lebih terjaga. Oleh karena itu, dengan perkembangan teknologi informasi, dibuatlah aplikasi inventory berbasis Python dan MySQL yang mampu mengelola data barang, transaksi, serta laporan secara cepat dan aman dengan sistem login dan hak akses. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam pembuatan aplikasi inventory ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang dan membangun aplikasi inventory yang mampu mengelola data persediaan barang secara terkomputerisasi. Yang kedua, bagaimana mengelola proses pencatatan barang masuk dan barang keluar agar stok barang dapat terkontrol dengan baik. Dan yang ketiga, bagaimana menerapkan sistem login dan pembagian hak akses antara admin dan staf untuk meningkatkan keamanan data. Dan yang terakhir, bagaimana menampilkan laporan stok dan laporan transaksi barang secara cepat dan akurat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah adalah penelitian ini meliputi bagaimana merancang aplikasi inventory terkomputerisasi dan bagaimana mengelola barang masuk dan keluar agar stok terkontrol, dan bagaimana menerapkan sistem login dan hak akses, serta bagaimana menampilkan laporan stok dan transaksi secara akurat. Tujuan taruh. Ini nanti di-cut kan? Iya, di-cut. Taruh. Kok aku agak ini penelitian taruh. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari pembuatan aplikasi inventory ini adalah merancang dan membangun aplikasi inventory berbasis Python dan MySQL untuk mengelola data persediaan barang. Selanjutnya, mempermudah proses pencatatan barang masuk dan barang keluar agar stok barang lebih terkontrol. Lalu menerapkan sistem login serta pembagian hak akses antara admin dan staf untuk meningkatkan keamanan data. Yang terakhir, menyediakan laporan stok dan laporan transaksi sebagai bahan pendukung dalam pengambilan keputusan.
Manfaat dari penelitian adalah, adapun manfaat dan pembuatan aplikasi inventory ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu pengguna dalam mengelola data persediaan barang secara lebih terstruktur dan terkomputerisasi. Yang kedua, meminimalkan kesalahan pencatatan data barang masuk dan barang keluar, mempercepat proses pembuatan laporan stok dan laporan transaksi, meningkatkan keamanan data melalui sistem login dan pembagian hak akses antara admin dan staff, dan yang terakhir mendukung efisiensi kerja dan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Lalu di sini ada use case diagram. Use case diagram ini menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem. Pada diagram ini terdapat dua aktor, yaitu admin dan staff. Admin memiliki hak akses penuh untuk mengelola data barang, user, transaksi, dan laporan. Sedangkan staff hanya dapat mengelola transaksi dan melihat laporan saja. Lalu ada kelas diagram inventory, yaitu kelas diagram yang menunjukkan struktur kelas dalam sistem dengan menerapkan konsep OOP dan berdasarkan dan beberapa kelas yang digunakan antara lain kelas user, inventory, transaksi, dan laporan. Setiap kelas memiliki atribut dan metode yang saling berhubungan sehingga program menjadi lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Dan untuk kelas diagram inventory ini ada beberapa tabel, yaitu database, user, barang, transaksi, dan laporan. Dan untuk tabel database ada host, ada username, ada password, dan database. Dan untuk tabel user ada user ID, ada username, ada password. Dan untuk tabel barang ada ID barang, nama barang, dan stok barang. Untuk tabel transaksi ada ID transaksi, ID barang, jenis transaksi, jumlah, dan tanggal. Dan untuk laporan ada data stok, data transaksi, dan ada laporan stok dan juga laporan transaksi. Kemudian ada database program. Aplikasi ini menggunakan database MySQL sebagai media penyimpanan data. Database terdiri dari beberapa tabel yang sebelumnya sudah disebutkan tadi, yaitu ada tabel user, barang, transaksi barang masuk, transaksi barang keluar, dan juga laporan. Dan database ini berfungsi menyimpan data secara permanen agar nantinya dapat diakses kembali. Nah, ada inventory program. Nah, untuk inventory program ini kode digunakan untuk mengelola data barang. Program ini dibuat dalam bentuk kelas inventory atau barang yang memiliki atribut seperti kode, barang, nama barang, dan stok. Metode yang digunakan antara lain untuk menambah, mengedit, menghapus, dan menampilkan data barang. Inti dari kode ini adalah ada CRUD data barang, ada pengelolaan stok menggunakan konsep kelas dan metode. Jadi di inventory ini ada lihat barang, ada tambah barang, ada barang masuk, ada barang keluar, dan juga ada hapus barang. Kemudian ada user program. User program ini berfungsi untuk mengatur sistem login dan hak akses untuk pengguna. Kode ini menggunakan kelas user yang menyimpan data username, password, dan role pengguna. Sistem akan memeriksa data login dan menentukan apakah pengguna merupakan admin atau staff. Fungsi kode ini
untuk login, validasi user, dan juga pembagian hak akses. Selanjutnya ada laporan program. Jadi laporan program ini digunakan untuk menampilkan laporan stok barang dan laporan transaksi. Data laporan diambil langsung dari database MySQL sehingga informasi yang ditampilkan lebih akurat dan real time. Dan outputnya adalah laporan stok, laporan barang masuk, laporan barang keluar. Seperti yang kita lihat dari programnya ada dev laporan stok, ada dev laporan transaksi, dan juga ada return data jika data tidak valid. Selanjutnya ada main program. Main program ini bagian utama dari aplikasi yang berfungsi sebagai titik awal program dijalankan, pengatur alur kerja aplikasi, dan penghubung seluruh kelas, yaitu user, inventory, dan laporan. Tanpa main program, kelas yang telah dibuat tidak akan berjalan secara terintegrasi. Nah, fungsi utama main program ini adalah menjalankan aplikasi, mengatur proses login, menampilkan menu utama, mengarahkan user ke fitur yang dipilih, dan menghentikan program dengan aman. Lalu selanjutnya, alur kerja main program. Saat aplikasi dijalankan, Python mengeksekusi file utama, misalnya main.python. Program mempersiapkan koneksi database dan memanggil kelas yang dibutuhkan. Tujuannya memastikan semua komponen siap digunakan. Lalu selanjutnya ada proses login. Main program ini memanggil kelas user untuk login. Proses yang terjadi nantinya yaitu user memasukkan username dan password, dan nanti program mencocokkan data dengan database. Jika benar akan login berhasil, dan jika salah, login diulang. Nah, ini penting untuk keamanan sistem dan pembatasan hak akses. Setelah login berhasil, main program akan mengecek role user. Role menentukan menu yang akan ditampilkan. Contohnya, jika admin, menu lengkap, dan jika staff, menu itu akan terbatas. Nah, manfaatnya itu mencegah penyalahgunaan data oleh pengguna yang tidak berwenang. Nah, lalu yang keempat, main program ini akan menampilkan menu utama berbentuk pilihan. Misalnya, kelola data barang, transaksi barang masuk, transaksi barang keluar, laporan, dan yang terakhir keluar. Menu ini berjalan dalam perulangan atau loop agar user bisa terus menggunakan aplikasi. Lalu selanjutnya, main program ini akan menjalankan fitur yang dipilih. Saat user memilih menu, main program akan memanggil metode sesuai pilihan. Contoh, jika kelola barang akan menampilkan kelas inventory. Laporan akan menampilkan kelas laporan. Contoh alur, user pilih tambah barang. Main program akan memanggil tambah barang. Data disimpan ke database. Nah, lalu yang keenam, main program ini akan Lalu langkah keenam itu ada pengulangan program. Setelah satu proses selesai, program kembali ke menu utama. User bisa memilih fitur lain tanpa login ulang. Nah, fungsi dari pengulangan atau loop ini, aplikasi berjalan terus hingga user memilih keluar. Nah, lalu yang terakhir, jika keluar dari program. Jika user memilih keluar, main program menghentikan loop, koneksi database ditutup, dan program berhenti dengan aman. Tujuannya untuk menghindari error dan menjaga integritas data. Nah, peran main program dalam konsep OOP ini, yang pertama, tidak menyimpan logika berat, hanya memanggil metode dari kelas lain, menjaga kode tetap rapi dan terstruktur.
Selanjutnya adalah hasil dari program inventory. Yang pertama kita akan masuk ke username-nya dan juga password-nya dan akan login sebagai admin. Nah, di sini akan ada tampilannya adalah lihat barang, barang masuk, barang keluar, tambah barang, hapus barang, laporan stok, laporan barang masuk dan juga laporan barang keluar. Nah, di sini yang pertama kita akan memilih nomor 1 yaitu lihat barang. Nah, dilihat barang itu ada ID yang pertama dengan barang sepatu Adidas stoknya 28. ID yang kedua ada ID yang kedua yaitu barang sepatu Nike stoknya 68. Nah, yang kedua kita akan pilih nomor 3 yaitu barang keluar. Nah, barang yang keluar adalah ID nomor 2 dengan jumlah barang 5. Selanjutnya kita akan pilih nomor 4 yaitu tambah barang. Nah, kita akan menambahkan barang baru yaitu sepatu Nike dengan stok awal 60. Selanjutnya kita akan pilih nomor 6 yaitu laporan stok. Nah, di sini di laporan stok ini ada ID yang pertama yaitu sepatu Adidas dengan stok 28, ID yang kedua dengan sepatu Nike dengan stoknya 55, ID yang ketiga dengan barang sepatu Nike stoknya 60. Selanjutnya kita akan pilih nomor 7 yaitu laporan barang masuk. Nah, di laporan barang masuk ini ada sepatu Adidas dengan quantity 10 dan date time-nya 2025 bulan Desember tanggal 26 jam 9 menit ke 43 dan detik ke 29. Yang kedua ada sepatu Nike dengan quantity 20, date time-nya 2025 bulan Desember tanggal 26 jam 9 menit ke 46 dan detik ke 48. Selanjutnya kita akan pilih nomor 8 laporan barang keluar. Nah, di laporan barang keluar ini ada sepatu Adidas dengan quantity 2, date time-nya 2025 bulan Desember tanggal 26 jam 9 menit ke 43 detik ke 58. Yang kedua ada sepatu Nike quantity 5, date time-nya 2025 bulan Desember tanggal 28 jam 10 menit ke 44 detik ke 53. Selanjutnya kita pilih nomor 9 yaitu keluar. Berdasarkan hasil perancangan, pembuatan, dan pengujian aplikasi inventory berbasis Python dan MySQL, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini berhasil dibangun dan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Aplikasi inventory mampu mengelola data persediaan barang secara terkomputerisasi, mulai dari pengelolaan data barang, pencatatan transaksi barang masuk dan keluar, hingga penyajian laporan stok dan transaksi secara tepat, cepat, dan akurat. Penerapan konsep pemrograman berorientasi objek menjadikan struktur program lebih terorganisir, mudah dipahami, serta memudahkan proses pengembangan dan pemeliharaan aplikasi di masa mendatang. Selain itu, penggunaan database MySQL memungkinkan penyimpanan data secara permanen, sehingga meningkatkan keakuratan dan keamanan data. Lalu, dengan adanya sistem login dan pembagian hak akses antara admin dan staff, ini akan menjaga keamanan data dengan baik serta penggunaan fitur dapat disesuaikan dengan peran masing-masing pengguna. Secara keseluruhan, aplikasi inventory ini mampu meningkatkan efisiensi kerja, meminimalkan kesalahan pencatatan, juga mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam pengelolaan persediaan barang. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari bahwa aplikasi ini masih memiliki keterbatasan, namun diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.